ada di Kalimantan Tengah dan di Gorontalo. Sehingga ini memang LPDP mendorong juga untuk putra-putri Indonesia di luar Jawa untuk bisa apply LPDP juga dan sekolah di luar negeri dengan berbagai program yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, berikut kebijakannya. Jadi, beasiswa LPDP ini banyak jenisnya. Terdiri dari tiga bagian itu beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan beasiswa umum. Apa perbedaannya? Untuk beasiswa afirmasi ini, itu dikhususkan untuk orang-orang dari daerah tertentu dan kondisi tertentu. Untuk beasiswa targeted ini untuk orang-orang yang berprofesi tertentu, dan kalau beasiswa umum ini untuk semuanya, tidak terbatas pada asalnya, kondisinya, dan juga profesinya. Untuk beasiswa afirmasi ini nanti perbedaannya dari ketiga beasiswa ini lebih kepada persyaratan apa namanya untuk mendaftar beasiswanya. Nanti saya jelaskan lagi. Dana yang didukung ini ada dana pendidikan, jadi mulai dari pendaftaran, kemudian juga publikasi, bahkan ketika kita mau menghadiri seminar ketika masa studi itu semua akan ditanggung. Dana pendukungnya berupa dana transportasi pulang pergi untuk satu kali masing-masing. Kemudian juga ada, kalau nggak salah ada dana keadaan darurat juga. Jadi misal apabila ada keluarga inti yang sakit atau meninggal dan kita harus kembali, itu nanti akan mereka pertimbangkan untuk biayai kita kembali ke negara asal. Kemudian juga untuk penerima beasiswa afirmasi tadi juga diberikan program pengayaan bahasa, program persiapan untuk meraih syarat syarat sertifikat bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk juga penyandang disabilitas nanti akan diberikan dana untuk pendampingnya. Jadi nanti seperti teman saya yang di London itu S3, beliau penyandang disabilitas, suaminya ikut ke sana dan juga ada dana-dana bagi pendampingnya tersebut. Nah, tahapan seleksinya dimulai dari seleksi administrasi atau berkas. Kita di sini sudah langsung menyertakan esai, kontribusi, dan juga berbagai syarat seperti syarat tes hasil tes bahasa Inggrisnya seperti TOEFL atau IELTS. Kemudian juga kalau memiliki surat penerimaan dari universitasnya bisa langsung disertakan juga. Kemudian berbagai info mengenai diri sendiri seperti rekomendasi dan juga keterangan kerja dan lain-lain semua disubmit di seleksi administrasi ini. Kemudian nanti yang membedakan apabila sudah memiliki LOA atau apa namanya surat penerimaan dari universitas tujuan, kita bisa langsung ke seleksi substansi atau wawancara. Nah, jadi ini keuntungannya memiliki LOA ini adalah kita tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik atau seleksi TPA. Ini nanti tesnya ini seperti tes TPA dan juga tes kebangsaan, tes umum mengenai pengetahuan kebangsaan begitu. Nah, setelah itu langsung diumumkan apakah lolos atau tidak. Gitu. Cuman kalau memang dari seleksi bakat skolastik ini kita tidak lolos, maka tidak bisa lanjut ke seleksi substansinya. Berikut jadwal beasiswanya untuk setahun. PDP ini membuka pendaftaran sebanyak 2 kali, yakni di awal tahun dan juga tengah tahun. Kebetulan 5 hari lagi adalah deadline dari tahap yang kedua. Perbedaannya apa tahap 1 dan tahap kedua? Sebenarnya hanya di jadwal saja, namun nanti untuk intake paling cepatnya juga akan berbeda. Untuk yang apa namanya paling cepat ini nanti tahap 1 di bulan Juli, dan sedangkan di tahap 2 ini untuk yang intake di Januari 2025 ya, sesuai apa namanya pengumuman hasil seleksi substansi tercepatnya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh pendaftar ini adalah biasanya
jadwal pembukaan pendaftaran ini cukup singkat, jadi cuma 1 bulan. Sedangkan biasanya nih pengalaman saya kan sempat 2 kali daftar LPDP, untuk mendapatkan sertifikat bahasa itu tidak bisa terlalu cepat. Jadi eh, kalau nggak salah hasilnya itu keluar dalam 2 minggu. 2 minggu. Nah itu jadi kalau itu pun kita ketika tes, biasanya itu ketika mendekati pembukaan pendaftaran itu kuota tesnya itu tuh biasanya sudah penuh. Jadi kita sebaiknya menurut saya sudah harus menyiapkan, mencicil berkas-berkasnya itu dari jauh hari sebelumnya, paling lambat 6 bulan sebelumnya, supaya ketika pendaftarannya ini dibuka, kita sudah bisa langsung submit gitu, tanpa harus mengejar IELTS-nya dulu, tanpa harus mengejar sertifikat bahasanya dulu, menyusun rekomendasi apa, menyusun SIC dari awal, ataupun mengejar surat rekomendasi dari dosen yang mungkin kita sudah pindah kota kan, sehingga harus harus travel dulu, harus bepergian dulu ke kota tempat kita menempuh S1, itu kan juga memakan waktu. Jadi ini benar-benar hektik kalau memang dimulai dari pembukaan pendaftaran. Jadi itu benar-benar harus disiapkan jauh hari sebelumnya. Kemudian nanti apabila kita tidak lolos hasil seleksi administrasi, kita bisa mengajukan sanggah juga. Apabila memang sanggahan kita diterima, kita bisa lanjut ke seleksi bakat skolastik atau TPA, atau juga langsung ke seleksi wawancara ini. Gitu. Nah, ini program afirmasi tadi yang pertama saya jelaskan. Keuntungannya dari program yang pertama ini adalah beasiswa putra-putri Papua. Syaratnya adalah ini bermarga asli, atau orang tua kandungnya, salah satu orang tua kandungnya ini merupakan asli Papua. Nah, keuntungannya syarat bahasa dan syarat IPK ini tidak ada. Jadi kita bisa daftar seleksi administrasi tanpa syarat bahasa, dan apabila IPK kita ini cukup rendah, nanti tetap bisa daftar dan lolos seleksi administrasinya begitu. Yang kedua ada beasiswa daerah afirmasi. Eh, ini masih harus mencantumkan syarat tes bahasa dan syarat IPK, namun memang lebih rendah daripada yang lain. Nah, untuk luar negeri ini bisa pakai TOEFL ITP atau juga IELTS yang syaratnya tuh 6. Sedangkan kalau yang lain itu biasanya lebih tinggi. Jadi TOEFL ITP-nya 550 atau IELTS-nya itu harus 6,5. Untuk yang beasiswa daerah afirmasi ini lebih rendah. Kalaupun memang nanti untuk mendapatkan LOE, mendapatkan surat penerimaan dari universitasnya, kita membutuhkan syarat bahasa yang lebih tinggi, nanti akan didanai oleh LPDP untuk tes ulang, dan juga untuk les bahasanya nanti akan didanai juga gitu. Syarat IPK-nya juga tidak terlalu tinggi. Untuk magister ini IPK S1-nya bisa di bawah 3, di 2,5 begitu. Cuman beasiswa daerah afirmasi ini nanti saya berikan juga listnya, daerah-daerah mana saja yang bisa mendaftar, namun harus dibuktikan dengan KTP dan surat dari lurah atau kepala desa bahwa kita masih bertempat tinggal di daerah tersebut begitu. Syaratnya harus sudah tinggal di tempat tersebut selama 10 tahun minimal gitu, atau menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah di bagian tersebut, di daerah tersebut. Total ada 96 kabupaten dari 15 provinsi, dari Lampung, dari Sumatera, dari NTB dan NTT, kemudian Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua begitu. Jadi untuk teman-teman yang di daerah afirmasi ini jangan berkecil hati dulu, tetap bisa coba dengan skema beasiswa yang ini. Untuk beasiswa prasejahtera ini juga ada untuk pendaftar yang merupakan penerima PKH, BPNT, BSD atau PBI, dan diutamakan first graduate
di keluarga tersebut yang melanjutkan sekolah ke jenjang magister. Dibuktikan dengan KTP dan surat yang menyatakan bahwa pendaftar adalah penerima bansos begitu. Nah, untuk beasiswa prasejahtera ini IELTS-nya bahkan lebih rendah lagi dari daerah afirmasi tadi, bisa 4,5 pun kita sudah untuk yang dalam negeri bisa menggunakan IELTS 4,5 dan magister luar negerinya sama seperti daerah afirmasi, IELTS-nya minimal 6. Syarat IPK-nya lebih tinggi daripada daerah afirmasi tadi, yaitu 3. Kemudian untuk penyandang disabilitas juga sama kurang lebihnya dengan beasiswa daerah afirmasi eh, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan disabilitas. Untuk program targeted ini ada yang untuk PNS atau TNI atau Polri. Syaratnya kurang lebih sama, namun ini nanti kita harus mencantumkan surat usulan dari pejabat atasannya dan harus mencantumkan SK-nya juga. Ini yang cukup baru adalah beasiswa kewirausahaan. Jadi buat mereka yang ingin berkontribusi dalam bidang wirausaha atau yang bahkan sudah memiliki usaha itu juga bisa mendaftarkan melalui skema ini. Kemudian beasiswa pendidikan kader ulama untuk mereka-mereka yang yang memiliki eh, memiliki background lulusan santri itu juga bisa eh, daftar melalui skema ini. Kemudian yang terbaru juga ada beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis. Ini syaratnya lumayan banyak, tapi memang ketentuannya harus melakukan pengabdian pasca pendidikan sesuai ketentuan LPDP ini. eh, Terutama apabila memang ditunjuk untuk bekerja di daerah em, daerah rural begitu. Nanti untuk dokter spesialis dan untuk dokter subspesialis ini juga ada dana-dana tambahannya, seperti dana transportasi selama ujian kompetensi, ujian keterampilan, dan juga dana untuk mengikuti pelatihan kursus wajib. Nah, ini yang terakhir program umum ada beasiswa reguler. Beasiswa reguler ini untuk magisternya minimal IELTS-nya 6,5 di magisternya. Jadi lebih tinggi daripada yang beasiswa targeted dan beasiswa afirmasi tadi. Pendaftarnya pun biasanya juga lebih banyak karena memang eh, biasanya ini kuotanya juga yang lebih banyak. Nah, nanti buat mereka-mereka yang mendaftar di beasiswa reguler ini biasanya kompetisinya juga lebih lebih ini apa namanya lebih kompetitif ya. Jadi saingannya nanti lebih kompetitif. Maka kita harus menonjolkan performa terbaik pada saat menulis essay maupun ketika wawancara gitu. Nah, selanjutnya ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, yakni mereka yang sudah memiliki LOE di eh, perguruan tinggi yang dicantumkan oleh LPDP ini. Kebanyakan dari United States sebanyak 14 dan juga UK. UK itu ada Oxford, ada Cambridge, ada Imperial dan juga University College London. Sisanya di Kanada, Swiss, Scotland, Cina, Jepang maupun Singapura. Bahkan Australia aja belum ada di sini gitu. Jadi memang ini adalah universitas-universitas yang cukup sulit dimasuki. Jadi ketika kita sudah memiliki LOA dari universitas ini, kita dianggap cukup apa ya, maksudnya cukup eligible untuk disendirikan begitu proses seleksinya. Syaratnya kurang lebih sama dengan yang reguler tadi. Kemudian ada juga beasiswa parsial. Ini bagi mereka yang
bisa memilih apakah hanya mau didanai tuition fee ataupun sekolahnya saja, atau memilih untuk didanai eh, living cost-nya atau biaya hidup bulanannya saja. Jadi em, apa namanya, ini kita hanya ditanggung sebagian, jadi ada beberapa yang harus kita bayarkan sendiri begitu. Ini bagi mereka yang memang mungkin memiliki cukup dana ya, namun ingin juga dibantu oleh negara agar bebannya lebih ringan begitu. Nah, berikut adalah ketentuan pengabdian beasiswa LPDP. Jadi, nah, kita harus wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi. Bahkan diminta untuk secepatnya. Bisa diperpanjang tinggalnya di negara negara tempat kita menempuh studi, asalkan ada alasan yang jelas. Contoh, ingin melakukan voluntary work di negara tersebut, atau memang kita mau menunggu proses wisuda, itu kita bisa tetap stay di negara tersebut. Atau bahkan eh, ada teman saya di London ini yang eh, sudah H+2 tahun masih di sana karena yang bersangkutan bekerja di Imperial College London sebagai researcher gitu. Jadi asalkan memang eh, alasannya itu logis dan memang memberikan impact kepada Indonesia, maka akan dipertimbangkan untuk tetap berada di tempat eh, tempat kita menempuh studi tersebut. Nah, namun setelahnya kita tetap harus kembali ke Indonesia dan berkontribusi selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun, 2N+1. Jadi apabila menempuh studi di Amerika selama 2 tahun, maka kita harus di sana selama 2 kali 2, kita harus di Indonesia minimal 2 kali 2+1, yakni 5 tahun dulu sebelum kita entah mau eh, tinggal di luar negeri mengikuti suami, ataupun mau melanjutkan kerja di luar negeri begitu. Nah, jadi nanti kalau tidak kembali ke Indonesia itu akan di tracking, dan juga apabila memang tidak bisa melampirkan bukti yang cukup dan alasan yang kuat mengapa masih belum kembali ke Indonesia, maka kita akan diminta untuk mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan oleh LPDP pada saat membiayai mahasiswa tersebut di luar negeri. Biaya studinya untuk universitas maupun biaya hidupnya begitu. Jadi beasiswa LPDP ini em, memang dikhususkan untuk mereka nanti yang bisa kembali ke Indonesia. Kalau memang dari awal tuh ingin langsung bekerja di luar negeri, ya saya sarankan tidak ambil beasiswa LPDP begitu. Ada beasiswa lain seperti Erasmus yang tidak terlalu kuat regulasinya mengenai kembali ke negara asalnya. Nah, jadi semua orang yang memenuhi syarat-syarat di atas tadi bisa, tidak terkecuali mereka yang fresh graduate. Jadi banyak teman saya juga yang baru lulus itu langsung daftar LPDP dan keterima dan langsung berangkat, karena memang peluang yang dimiliki oleh kandidat dengan dan atau tanpa pengalaman kerja adalah sama. Meskipun memang kita harus memiliki kontribusi yang cukup untuk kita memiliki pengalaman yang cukup pada saat menempuh studi S1, untuk mendukung dan membuktikan bahwa kita ini memang bisa memberikan impact ataupun kontribusi yang besar kepada masyarakat. Contohnya pengalaman berorganisasi, ataupun juga pengalaman melakukan voluntary work, atau bahkan mengikuti semacam event-event pertukaran pelajar. Seperti itu semuanya nanti akan dinilai secara keseluruhan oleh panelis. Jadi belum tentu nanti yang misalnya sudah bekerja 5 tahun itu tuh akan diutamakan gitu. Semua peluangnya sama, akan dinilai secara keseluruhan dari eh, selama masa apa yang dilakukan selama masa S1, dan juga apa yang dilakukan setelah pasca studi S1-nya begitu. Nah, apabila kita sudah keterima, kita juga bisa melakukan penundaan keberangkatan studi
apabila memang contohnya belum memiliki LOE dari universitas tujuan, namun dibatasi hanya sampai 18 bulan pasca kita keterima LPDP. Jadi kalau memang dalam jangka waktu 18 bulan ini kita belum bisa mendapatkan LOE dari universitas target, misalnya contohnya karena skor IELTS atau skor TOEFL yang tidak memenuhi, maka terpaksa kita harus merelakan beasiswa LPDP-nya ini. Begitu kita harus apply lagi. Nah, esainya apa saja yang harus nanti ditulis. Jadi sebenarnya tidak ada format khusus dalam esainya. Esainya ini adalah esai kontribusi kita setelah nanti menyelesaikan studi. Nanti ada di portal beasiswanya dan kita mengetik di situ. Kuncinya adalah jujur dan kenali value diri. Jadi kita jangan sampai make up story atau memang mengarang yang apa yang tidak kita lakukan itu ditulis di dalam esainya itu, karena nanti semuanya pasti akan ketahuan. Jadi LPDP ini pun juga akan melakukan background checking dan juga konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk mengetahui apakah yang ditulis di esai itu adalah benar begitu. Yang harus ditulis adalah goal kita setelah lanjut studi ini apa. Kemudian kenapa kita butuh lanjut studi untuk mewujudkan goal ini, bagaimana goal kita ini bisa berguna bagi masyarakat luas, dan apa yang akan kita lakukan selama studi. Jadi memang kita perlu sering kali kontemplasi diri untuk mengetahui apakah memang apa benar saya ini mau lanjut studi ke luar negeri, apa yang memang ingin saya dapatkan dari studi di luar negeri. Jadi memang kita harus banyak bertanya kepada diri sendiri mengenai apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan beasiswa, setelah menyelesaikan studi ini ketika nanti kembali ke Indonesia gitu. Sedikit tips untuk strukturnya, nanti kita bisa membuat hook di pembukaan. Hook di pembukaan ini maksudnya kita bisa menceritakan hal-hal personal gitu yang membuat kita ini jadi terfikir untuk melanjutkan studi di luar. Contohnya, kalau dalam kasus saya ini ketika saya koas, ketika saya menempuh pendidikan S1, saya ini menangani banyak pasien, dan banyak pasien ini, mohon maaf, terdiri dari mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Dari situ mereka tidak bisa afford perawatan ke dokter gigi, sehingga ya terus terang saja banyak dari itu yang harus saya biayai. Jadi walaupun saya yang merawat, tapi saya juga membiayai mereka gitu. Nah, saya berpikir bagaimana kalau memang ini bisa dicegah, karena memang em, kerusakan gigi itu sebenarnya kuncinya adalah di pencegahan. Jadi saya berpikir apabila memang pemerintah ini lebih menekankan mengenai perawatan preventif atau perawatan pencegahan dibandingkan perawatan kuratif atau perawatan yang di dokter gigi. Jadi perawatan langsung ke dokter giginya itu, saya membayangkan berapa banyak biaya eh, yang bisa disimpan oleh pemerintah, khususnya di sektor di BPJS ini, eh, dan bisa dan betapa banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, karena ketika kita menjadi dokter gigi itu yang kita rawat hanyalah tiap-tiap personal, jadi satu persatu kita rawat. Namun ketika kita ini sudah terjun ke pemerintahan, maka nanti kita bisa membuat policy yang efek dan dampaknya itu bisa yang polisinya itu bisa dilakukan, diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa langsung berdampak ke banyak orang begitu. Saya ceritakan semuanya di pembukaan ini, kemudian kita lanjutkan ke latar belakang diri. Jadi latar belakang saya sebagai em, sebagai satu-satunya eh, satu-satunya anggota keluarga yang apa namanya menempuh menempuh pendidikan di bidang IPA, dan saya juga dokter gigi satu-satunya nakes di apa namanya keluarga besar itu, gimana akhirnya bisa menuntun saya untuk ingin em, menempuh
menempuh pendidikan yang lebih detail lagi di bidang ini begitu. Kemudian goalnya itu tadi apa? Goalnya pasca studi dan juga selama studi apa yang ingin kita raih. Kemudian alasan lanjut studi itu tadi, eh, alasan lanjut studi dan goal ini sebenarnya beririsan. Kemudian alasan memilih kampus tujuan dan juga penutupnya begitu. Nah, tips untuk membuat essay ini adalah yang pertama proofread essay ke banyak orang. Jadi saya dulu bisa sampai ke 5 sampai 7 orang ini saya minta tolong untuk proofread. Jadi tiap-tiap orang itu dari berbagai background. Tidak hanya mereka yang sesama dokter gigi, tapi juga mereka yang dari sosial, mereka yang dari hukum itu saya minta tolong untuk memberikan masukan terhadap essay saya karena pewawancara kita nanti di LPDP belum tentu orang yang sesuai dengan bidang kita, sehingga bisa jadi kita nih kelewatan. Jadi di essay barangkali saya kelewatan menulis istilah-istilah medis yang pewawancara yang orang dari non nakes tadi tidak mengerti, sehingga harusnya baiknya saya ganti menjadi kata-kata yang lebih general, yang lebih bisa diketahui oleh orang awam. Itu contohnya. Kemudian juga eh, Mbak, Mbak bilang maaf 3 menit lagi ya. oh ya, nanti dari situ kita juga bisa mendapat masukan-masukan em, mengenai penulisannya. Jadi alur alur penulisan itu benar-benar personal ya, dan kita memang nanti dari tiap-tiap orang itu akan kita diberi masukan. Oh ini sebaiknya ditaruh di atas. Oh ini sebaiknya ditaruh di bawah. Itu nanti semuanya akan memberi masukan yang bermanfaat untuk saya. Kemudian buat tahapan kontribusi pasca studi serinci mungkin. Bahkan saya dulu ditanya, kamu untuk saya dulu menulis ingin menjadi dosen gitu. Bahkan saya ditanya, nah untuk menjadi dosen tuh bagaimana caranya kamu nanti bisa menjadi dosen? Bukankah apakah nanti tiap tahun tuh akan dibuka CPNS untuk formasi dosen tersebut begitu. Nah, waktu itu saya menjawab, maka apa namanya Universitas Erlangga ini sudah universitas tujuan saya kembali ini adalah sudah PTNBH, maka bisa merekrut dosen di luar proses CPNS begitu. Kemudian banyak bertanya ke alumni sesama bidang studi atau universitas mengenai proses pembelajaran di sana itu seperti apa. Itu bahkan ditanyakan juga ketika diwawancara. Kemudian bisa juga berkorespondensi dengan pihak kampus untuk menggali informasi mengenai mata kuliah yang akan diambil gitu. Kemudian untuk wawancara ini bisa meliputi latar belakang, kemudian kepribadian kita. Jadi nanti ada psikolog juga yang apa namanya yang mewawancarai. Kemudian lebih ditekankan kepada esai. Jadi apa yang kita tulis itu tuh akan ditanyakan lebih lanjut pada saat proses wawancara. Nah, tipsnya ini tadi saya menggunakan STAR method. Jadi kita contohkan salah satu em, masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya, kemudian action apa dan juga result apa yang sudah kita dapatkan dari pengalaman masa lalu itu. Kemudian tips memilih universitas, petakan serta kenali negara tujuan. Jadi kalau saya dulu strict hanya ingin ke English speaking country karena saya pernah exchange ke Jepang dan saya merasa kesulitan pada saat itu. Jadi saya inginnya ke English speaking based country aja. Nah, kemudian saya em, em, kerucutkan lagi menjadi Eropa, Amerika, dan juga Australia. Nah, kemudian saya buat pros and cons. Jadi Australia ini cenderung dekat, tapi memang pada saat itu jurusan yang saya ingin masa studinya 2 tahun. Untuk US ini menurut saya terlalu jauh karena memang saya karena sudah menikah pada saat itu, maka harus mempertimbangkan juga untuk pulang kampung atau bahkan suami yang ke sana gitu. Saya rasa US terlalu jauh, maka saya em, saya memilih studi di Eropa. Nah, kemudian dari Eropa tadi setelah saya cari-cari ternyata yang me- menyediakan jurusan dental public health itu hanya di Inggris. Maka itu saya em, fokuskan untuk mencari universitas di Inggris. Nah, di Inggris tadi juga cuman beberapa yang menyediakan jurusan tersebut antara antara lain di di UCL, di
King's College dan juga Sheffield. Nah, kemudian saya pertimbangkan lagi, oh, saya pada saat itu pernah exchange di Hiroshima dan saya tidak terlalu suka dengan kotanya yang terlalu sepi. Nah, saya cari tahu Sheffield itu juga seperti itu, lebih ke daerah pedesaan, maka saya memilih di London gitu. Kemudian antara UCL dan KCL ini saya lebih cocok dengan modul-modul yang di KCL, maka saya daftar di situ. Kemudian kita juga harus banyak bertukar pikiran dengan alumni sesama universitas ataupun jurusan. Nah, ini mengapa UK? Jadi alasan-alasan saya memilih UK adalah durasinya yang singkat, rata-rata hanya 1 tahun, dan juga cultural diversity-nya yang benar-benar kuat. Jadi bahkan dosen-dosen saya pada saat itu dari Mesir, dari Peru, dan hanya satu orang yang merupakan orang Inggris asli begitu. Nah, dari cultural diversity ini kita juga bisa banyak bertukar pikiran dengan dosen maupun teman mengenai keadaan dan kondisi di negara mereka itu seperti apa. Kemudian banyak juga acara dengan sesama orang Indonesia, contohnya karena dubes di sana itu cukup peduli dengan mahasiswa di sana, maka kita bisa eh, bisa banyak acara yang memungkinkan kita untuk berkunjung ke Wisma Indonesia, maaf, ke rumah dubesnya itu untuk sekedar bercengkrama ataupun juga berdiskusi bersama. Ada juga saya pernah ada beberapa pejabat yang berkunjung ke sana dan kita bisa ikut kuliah umumnya. Pada saat itu saya datang ke kuliah umumnya Pak Gita Wirjawan dan juga Pak Anies Baswedan. Begitu saya belum tentu bisa dapat kesempatan itu kalau saya studi di Indonesia. Kemudian juga tambahan sebenarnya ini untuk banyak jurusan itu tidak memerlukan GRE atau GMAT. Jadi GRE atau GMAT ini adalah semacam SBMPTN versi internasionalnya. Nah, itu saya menghindari itu karena memang em, saya rasa saya tidak memiliki cukup waktu untuk belajar lagi dan saya mengetahui kapabilitas saya sehingga saya ingin di UK yang tidak mensyaratkan GRE atau GMAT tersebut gitu. Ini biasanya di Universitas Amerika biasanya memerlukan GRE dan GMAT dan setahu saya untuk di Belanda itu beberapa juga masih banyak yang memerlukan GRE dan GMAT gitu. Jadi kita harus benar-benar pahami eh, mengenai syarat dari universitas tujuan kita. Baik, Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah. Baru mau diingetin udah terima kasih. Jadi itu Pas dari ya. yang saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Nabila. Saya sebagai orang yang sangat tidak tahu masalah beasiswa, jadi tahu banyak hal nih tentang LPDP, khususnya kan lagi hits banget nih LPDP gara-gara banyak yang nggak balik tuh kemarin. Oh iya. Ya, ternyata memang jalannya panjang dan pilihannya banyak dan wah, keren banget nih hari ini kita bisa dapat informasi yang begitu lengkap dari Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Nabila atas Terima kasih kisahnya. kesempatan. Nanti kita akan banyak bertanya di sesi diskusi. Sebelumnya kepada teman-teman peserta menyala batch 1, saya persilakan untuk absen dulu ya teman-teman. Ada di room chat linknya supaya kita bisa terus berkontak dan berkomunikasi di dalam grup untuk update-update kegiatan menyala maupun update-update beasiswa. Alhamdulillah juga sudah bergabung dari tadi nih Mbak Nindi. Mbak Nindi, saya perkenalkan dulu ya, Mbak Nindi. Wah, sebagai pembicara kedua nih, teman-teman beruntung sekali. Jadi kita dapat bonus nih, dapat ekstra narasumber hari ini. Kan kemarin eh, di posternya kita itu cuma ada dua, Mas Sakti dan Mbak Nabila. Tapi Alhamdulillah bersama kita ada Mbak Nindi. Beliau adalah Master di Manajemen dan Sustainable Tourism di University of Glasgow. Beliau awardee Chevening tahun 2018-2019. Sebelumnya kuliahnya di jurusan pariwisata UGM tahun 2012 sampai 2016. Saat ini Mbak Nindi juga adalah Chief of CAAI Chapter Jogja. Mungkin nanti bisa dijelasin ya Mbak, diceritain. Jadi teman-teman hari ini beruntung sekali bisa dapat kisah LPDP dan pembicara berikutnya akan berkisah tentang chevening.
Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Nabila. Salah, Mbak Nindi. Habis NN semua ya. Maaf Mbak Nindi. Mbak Nindi saya beri waktunya untuk 30 menit ke depan. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Saya langsung mulai saja ya, sebentar. Baik, selamat pagi. Semoga masih semangat ya, teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan tentang informasi beasiswa LPDP yang itu memang ternyata dari dalam negeri ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang beasiswa Chevening yang mungkin agak sedikit berbeda nih. Chevening itu merupakan beasiswa yang mana diberikan oleh pemerintah Inggris gitu. Jadi bukan dari dalam negeri, tapi dari pemerintah Inggrisnya langsung. Begitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, atau ada yang belum pernah dengar sama sekali. Memang kadang apa ya, tidak seterkenal itu, cuma memang secara kompetisi cukup selektif juga untuk beasiswa, Chevening ini. Jadi beasiswa Chevening ini tujuannya adalah untuk semua orang di semua negara di dunia ini pokoknya. Jadi tidak ada keterbatasan sama sekali, begitu. Dan itu untuk mengambil, 1 tahun S2 di UK, jurusan apapun dan di kampus manapun. Begitu, jadi tidak ada batasan, "Oh ini hanya untuk, dokter, oh ini hanya untuk yang bidang teknologi." Enggak, jadi apapun tuh bisa. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir soal background-nya teman-teman atau misalnya background kampusnya yang misalnya belum terakreditasi atau apa, itu tidak perlu khawatir juga karena mereka tidak, memperdulikan soal itu. Jadi yang penting teman-teman tuh sudah lulus S1. Kemudian teman-teman kalau mau lanjut pakai beasiswa Chevening, bisa mendaftar. Nah, yang menarik lagi dari beasiswa ini adalah tidak ada batasan usia juga. Jadi misalnya ya, misal nih ya, ada saudara atau bapak atau ibu yang kemudian terinspirasi juga ingin S2 gitu ya setelah usia misalnya 40 tahun atau 50 tahun, bisa juga daftar Chevening ini. Karena angkatan saya dulu itu ada yang nenek-nenek, jadi nenek-nenek itu baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya begitu ya, terus cucu-cucunya udah besar semua. Terus dia terinspirasi untuk, membangun, sesuatu gitu di negaranya, saya lupa negara mana. Terus, karena sudah lama tidak belajar, akhirnya ia memutuskan untuk belajar lagi S2 dengan Chevening dan dapat itu. Kalau nggak salah usianya 60 sekian, begitu. Itu jadi, semangatnya tuh masih kayak semangat anak muda sekali. Jadi teman-teman di sini, dari manapun asalnya itu punya kesempatan yang sama untuk mendaftar, Chevening. Kalau tadi mungkin LPDP ada ini ya, ada kategorinya, misalnya dari daerah mana, jurusan apa, itu ada. Nah, kalau Chevening semuanya satu program ini bisa, begitu. Jadi tidak perlu khawatir, tentang dirinya, misalnya ada kekurangan atau apa, enggak, kita memiliki kesempatan yang sama di sini. Begitu. Nah, tapi Chevening memang punya kriteria sendiri nih untuk, penerimanya gitu. Mereka mencari orang-orang yang punya ambisi ya, mereka juga mencari orang-orang yang punya, potensi untuk menjadi leader gitu, yang punya skill leadership. Dan juga yang dia secara akademik baik juga, secara personal juga baik, punya skill interpersonal gitu. Nah, kenapa kok mereka mencari ini? Karena ketika nanti kita sudah selesai S2, setelah selesai chevening itu, kita akan diajak untuk kembali ke negara kita masing-masing untuk membangun negara kita di bidang kita masing-masing. Gitu. Misal saya di pariwisata, ya saya akan kembali ke Indonesia untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Begitu. Jadi, kita memang diajak untuk membangun kembali negeri kita dari ilmu yang sudah kita peroleh di UK, begitu. Nah, apa aja sih yang di-cover atau yang diberikan oleh Chevening, secara uang ya? Ini saya bilang semuanya, mungkin sama sih kayak LPDP juga karena semuanya juga di-cover ya. Jadi biaya kuliah, iya, biaya hidup, iya. Jadi biaya hidup tuh mulai dari kosan, mulai dari, makan juga, terus listrik, terus transport, itu semuanya sudah ada. Terus juga tiket pesawat kita dari Indonesia ke UK dibayarin, terus dari UK balik ke Indonesia itu juga dibayarin.
Terus kadang kita juga ada ini nih, ada event gitu ya, Chevening kadang ngadain event di London gitu. Nah, yang dari luar London kita akan dikasih uang saku tuh untuk transportasi, naik bis atau naik kereta untuk menghadiri acara tersebut. Jadi teman-teman juga kalau dapat beasiswa ini tinggal bawa badan, tinggal bawa kepala aja, udah bisa hidup di sana. Jadi nggak perlu khawatir kekurangan uang atau apa, enggak. Karena saya pun bisa menabung, saya pun bisa jalan-jalan bahkan sampai ke Eropa, terus juga bisa nonton konser banyak banget, terus juga bisa ngirimin ke keluarga ketika masih kuliah juga. Jadi, uang yang diberikan itu lebih dari cukup, jadi tidak perlu khawatir, begitu. Tapi Chevening itu juga tidak hanya memberikan soal uang atau beasiswa, tapi mereka juga memberikan networking. Jadi komunitas Chevening itu tuh, cukup eksklusif. Mungkin bisa dibilang sangat eksklusif ya, karena kan memang beasiswanya itu udah ada sejak 1983 kalau nggak salah. Jadi alumninya itu udah lebih dari 50.000, yang mana itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang mana mereka tuh ada di, posisi yang beda-beda ya gitu, ada yang mungkin, jadi di pemerintahan atau aktivis atau bisnis, di kedokteran, yang mana mereka tuh ternyata punya, influence yang baik di bidangnya masing-masing. Dan dengan kita berada di komunitas ini, kita kemudian ya punya banyak peluang. Kita bisa menjalin kerjasama, kita bisa ya ada kolaborasi sesuatu antar negara mungkin, saling saling apa ya, studi banding, atau kita bisa bahkan bekerja di perusahaan teman kita Chevening. Jadi banyak kolaborasi-kolaborasi yang tercipta dari network ini, gitu. Bahkan ya teman saya ada yang dia bukan Chevening, kadang kalau saya ada event-event Chevening tuh iri gitu, "Ih kok seru sih Chevening ada acara ini, ih kok seru sih bisa ketemu sama ini," gitu. Karena secara network kita bisa besar dan kuat, dan bahkan setelah menjadi alumni pun kita masih, ada komunitasnya dan masih dekat gitu. Jadi ini sangat sangat sangat, apa ya, sangat menyenangkan berada di komunitas ini. Nah untuk, pengalaman saya mungkin nanti ya ketika masih ada waktunya saya akan jelaskan sedikit pengalaman saya ketika studi kemarin. Nah saya kembali ke, komunitas alumni. Jadi komunitas alumninya seperti yang tadi saya bilang itu sangat kuat. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya CAAI, jadi Chevening Alumni Association Indonesia, yang mana itu masih aktif sampai sekarang dan kegiatannya juga banyak banget. Kita kadang ada lari bareng, golf, ada seminar, ada apapun itu, banyak gitu. Jadi untuk kami, alumni pun kita masih ada kegiatan sampai sekarang, begitu. Nah, di Jogja sendiri itu juga ada komunitasnya, CAAI Chapter Jogja dan kebetulan saya koordinatornya untuk yang di Jogja ini, begitu. Dan kadang kami juga ada kumpul-kumpul gitu, yang bonding satu sama lain. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang alumni itu ada banyaklah notable alumni dari Chevening. Mungkin ini ada sedikit contoh ya, teman-teman. Ada presiden di Costa Rica itu ternyata alumni Chevening. Terus pembawa acara di India, kemudian ada founder Beautiful Hearts, itu juga, alumni Chevening. Di Indonesia pun juga ada banyak. Pak Desra, kemudian Mbak Marissa, terus ada novelis juga Ahmad Fuady dan banyak banget sebenarnya. Nanti kalau teman-teman cari itu pasti akan kayak, "Oh wow, ini ternyata juga Chevening ya, terus pantesan keren." Jadi itu semacam bisa memotivasi saya juga ya secara pribadi, saya juga ingin menjadi orang yang, bisa kontribusi banyak untuk negeri ini, begitu. Kemudian terkait dengan beasiswanya sendiri, itu, kami buka hanya 1 kali setiap tahun, tapi itu bulannya hampir sama, jadi di akhir tahun gitu. Dan, sebenarnya kami tuh di Chevening tidak ada kuota, tapi memang biasanya rata-rata tuh sekitar 1.500 yang mendapatkan beasiswa itu ya, di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri biasanya itu 40 sampai 60 yang mendapatkan setiap tahunnya. Memang sedikit ya, jadi lumayan kompetitif untuk beasiswa ini, begitu. Tapi sebetulnya tidak ada kuota. Jadi selama kita memenuhi kualifikasi yang dicari oleh Chevening yang tadi saya bilang di atas yang kaitannya dengan, ambisius, terus punya skill leadership yang baik, nah itu pasti akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ini,
gitu. Jadi tidak ada kuota, selama memenuhi kita bisa dapat beasiswa ini. Kemudian, nah ini saya juga mau sekalian menginformasikan, untuk pendaftaran tahun ini sudah resmi dibuka bulan depan. Nah, ini maaf ya, karena ini slide-nya bukan slide saya, jadi ini saya tumpuk untuk tanggalnya. Jadi akan dibuka bulan depan, tanggal 6 Agustus sampai 5 November. Jadi 3 bulan. Sampai hampir selalu 3 bulan sih, dan hampir selalu di periode waktu ini. Nah, untuk informasi lengkap sebenarnya teman-teman bisa langsung masuk ke website-nya Chevening. Jadi di situ tuh sudah lengkap untuk syaratnya, timeline-nya, terus ada Q&A juga. Jadi sebenarnya bisa langsung mengakses website ini. Tapi kalau misalnya ternyata kesulitan ya, ada hal-hal yang ternyata belum terjawab juga misalnya di situ, teman-teman nanti juga bisa mencoba untuk mengontak alumni gitu. Misalnya kayak saya gitu, kami akan sangat senang untuk memberikan jawaban dari pertanyaan atau kebingungannya teman-teman, begitu. Nah, tahapan untuk Chevening sendiri hanya ada 2 ya. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua interview. Nah, untuk administrasi sendiri, Chevening itu sangat menekankan di esai. Nah, kalau tadi LPDP itu kan esainya satu ya, satu tapi dia cukup komprehensif, gimana kita bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Sebenarnya, Chevening juga, tapi kita dipecah menjadi 4 esai gitu, supaya fokus lah istilahnya. Nah, esai yang pertama itu loh ada soal leadership. Jadi kita perlu menjelaskan, kita tuh ada skill leadership apa, pernah ada pengalaman seperti apa, dan kita menyelesaikan masalah itu seperti apa, begitu. Terus juga networking, kita perlu menjelaskan soal gimana kita membangun hubungan dengan orang lain, kemudian gimana kita menjaga hubungan dengan orang lain, begitu. Kenapa? Karena kan mereka yang tadi saya bilang mereka ada network yang diberikan. Jadi kita juga perlu, ngasih tahu gimana kita bisa memanfaatkan network itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk negara kita, begitu. Kemudian essay yang ketiga adalah study in the UK. Jadi di Chevening itu nanti kita akan diminta untuk memilih 3 jurusan. Itu bisa jurusan apa aja dan bisa di kampus mana saja di UK, gitu ya. Kalau nggak harus yang tinggi-tinggi, nggak harus yang rankingnya tinggi, pokoknya yang sesuai dengan yang kita masing-masing mau, gitu. Nah, nanti ketika sudah ditentukan, 3 kampusnya, 3 jurusannya mana aja, kita jelasin, kok mau ambil itu kenapa. Misalnya, "Oh, mata kuliahnya bagus, oh dosennya canggih nih, oh kotanya menarik," gitu. Jadi alasannya terserah. Tergantung kita masing-masing kebutuhannya itu seperti apa, jadi kita jelaskan, begitu. Kemudian yang terakhir adalah, esai tentang rencana karirnya kita. Jadi setelah kita lulus S2, kita mau ngapain sih? Nah, biasanya itu kita akan membagi, jadi, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Gitu. Jadi kita juga perlu ngasih tahu secara detail rencana kita supaya mereka jadi ada gambaran, "Oh setelah S2 mau kayak gini toh," kayak gitu. Itu akan menjadi bahan pertimbangan mereka untuk memilih kita. Begitu. Kemudian kita juga perlu kasih tahu gimana beasiswa ini itu bisa berkontribusi ke karir kita, gitu. Jadi mereka pengen tahu emang sebenarnya Chevening bisa bermanfaat apa sih untuk karir kamu, untuk negara kamu, kasih tahu juga, begitu. Jadi, fokus ke 4 esai ini ya untuk mau mendaftar Chevening. Begitu. Nah, untuk bagian administrasi, sebenarnya Chevening itu tidak terlalu ribet ya, jadi paspor itu juga tidak perlu, IELTS itu ternyata sekarang juga sudah ditiadakan, kemudian IPK juga kayaknya 2,5 atau berapa, jadi memang tidak terlalu tinggi juga, gitu. Sehingga ini membuka akses untuk banyak orang bisa mendaftar, gitu. Dan juga tidak perlu ada surat keterangan diterima di kampus, LOE itu di awal. Saya dulu daftar juga belum diterima di kampus, saya belum daftar kampus sama sekali, tapi saya sudah, daftar Chevening-nya, begitu. Kemudian, kami ada di sosial media juga ya, jadi teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi bisa di-follow mungkin Instagram-nya gitu ya. Ini juga ada Instagram-nya, Chevening Alumni yang di Indonesia, jadi nanti teman-teman bisa,
tanya-tanya ke situ juga. Dan kadang kami juga ada mentoring gitu. Mentoringnya itu juga gratis, nanti teman-teman bisa mendaftar, terus bisa dibantu untuk proofread esainya, begitu. Mereka juga kadang ada IG live sih untuk kedua Chevening ini sama Chevening Indonesia. Jadi dipantengin aja, siapa tahu nanti ada informasi yang kemudian teman-teman bisa ambil atau bisa kegiatan yang bisa diikutin juga. Begitu untuk yang informasi tentang Chevening. Ini waktunya masih ada kan ya? Mungkin saya akan share sedikit soal pengalaman ketika saya di UK. Oke, Mbak, masih ada 10 sampai 15 menit. Oke, baik, baik. Ini mungkin sedikit manas-manasin, sedikit ngompor-ngomporin. Jadi saya juga ada video tentang kampus saya di Glasgow. Semoga bisa terputar dengan baik. Bisa terputar kan ya? Ya, jadi Glasgow lebih tua daripada Mona Lisa. Kita mahasiswanya tersebar di seluruh dunia. Ini waktu wisuda. Kalau teman-teman tahu Listerine itu dibuatnya di Glasgow ternyata. Oh iya, kampusnya kalau yang pada suka Harry Potter nih, kampusnya tuh kayak Hogwarts. Nah, ini sedikit ini ya, supaya kayak, wah pengen nih gitu. Nah, ini saya juga sedikit pamer, nggak pamer juga sih, saya sedang mejeng di websitenya Glasgow, itu di bagian alumni. Jadi mereka kemarin sempat wawancara saya juga untuk pengalaman kuliah di Glasgow itu seperti apa. Nanti kalau teman-teman mau baca pengalaman saya bisa masuk ke websitenya Glasgow ini. Jadi mungkin sedikit tentang Glasgow ya, supaya teman-teman juga tahu kayak kehidupan di sana ketika kuliah itu seperti apa. Kalau secara spesifik Glasgow itu tuh dia kayak kota yang dia banyak heritage-nya gitu. Jadi bangunan-bangunannya tuh tua-tua gitu ya, termasuk kampusnya sendiri itu salah satu yang tertua di dunia juga. Dan jadi cantik gitu, dia apa namanya tipikal kastil-kastil gitu. Kemudian juga kan kayak kayak sekolahnya Harry Potter gitu, sehingga itu cantik untuk difoto-foto. Tapi juga yang menarik dari Glasgow atau Scotland atau UK in general sih, mereka tuh sering sering cuacanya tuh nggak jelas gitu, sering gloomy, sering mendung gitu ya. Jadi misalnya suatu hari keluar gitu ya, jalan gitu, cerah ya, ada matahari, 5 menit kemudian hujan, itu bisa banget gitu. Jadi memang kadang agak nggak jelas. Kadang ada orang yang tidak betah ya mungkin soal ini, tapi saya ternyata enjoy dengan ini, karena saya mungkin lebih senang, daripada kepanasan, bikin pusing, bikin gerah, marah-marah, mending agak dingin nggak apa-apa lah, bisa pakai jaket, bisa selimutan, kayak gitu. Kemudian ada yang menarik lagi dari, Glasgow ada Scotland adalah aksennya, aksennya tuh unik. Mungkin teman-teman tahu ya kalau di Indonesia tuh ada aksen medok sama ngapak gitu ya. Nah kalau di Scotland ini tuh ngapak gitu. Jadi mungkin, teman-teman tahu ya kalau British accent itu agak unik, agak seksi mungkin, yang mana itu berbeda dari American accent yang kita tuh biasanya dengar. Kalau di Indonesia kan seringnya American accent ya. Nah Scotland accent itu tuh lebih aneh daripada British accent. Jadi saya untuk beradaptasi pun kayak bisa sekitar sebulanan gitu, tapi ya akhirnya bisa sih, Kayak gitu. gimana Nah sih, saya Mbak? sendiri Medok-medoknya wah, orang Scotland gimana? Kayak ngapak gimana apa? ada itu kayak beneran ngapak, bahkan kalau kuliah tuh sampai kayak, "Hah, apa? Gimana? Bentar, tunggu tunggu," nggak paham gitu, karena saking saking asing gitu di telinga kita. Dan saya kan itu sebenarnya, kalau ngomong tuh medok Jogja ya, saya orang Jogja asli, jadi medok Jogja, terus ketambahan sama aksennya Scotland, jadi saya kalau ngomong bahasa Inggris tuh aneh. Jadi medok Jogja, ngapak Scotland tuh jadi kadang aneh, orang kayak, "Kayak belajar di mana sih bahasa Inggris?" Gitu.
Begitu. Terus, ini soal belajar tourism di UK, di Glasgow gitu ya, karena saya kan tadi, basic-nya pariwisata. Jadi ketika di sana ternyata saya bisa mendapatkan studi kasus yang internasional, karena kan dosennya kan internasional gitu ya, dan teman-temannya juga dari berbagai negara. Jadi, kasus-kasus yang kita analisis tuh nggak cuma, lokal aja, dan dari situ saya kemudian dapat gambaran, "Oh kayak gini toh kalau mau mengembangkan pariwisata." Jadi itu kayak ada bekal untuk saya bawa pulang ke Indonesia gitu. Kadang kan kalau di Indonesia mungkin kita hanya terbatas ya, studi kasusnya tuh di daerah tertentu atau mungkin kalau internasional juga terbatas. Nah, kalau di sana itu kayak luas banget bahasannya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak knowledge. Begitu. Terus, saya juga ada kuliah lapangan, jadi ada ke desa wisata di Scotland juga, kita belajar gimana caranya desa wisata itu bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat atau dengan pemerintah juga, bersih, cantik gitu. Nah itu pengen saya terapin di Indonesia juga gitu. Terus saya kan juga, lumayan concern soal sustainable tourism ya, soal keberlanjutan. Nah, ternyata di sana saya juga bisa mendapatkan insight tentang itu juga, begitu. Yang mana di sini mungkin informasinya masih terbatas, sehingga belajar di luar negeri ternyata memang kita bisa memperoleh, akses, pendidikan yang lebih, apa ya, kayak jauh lagi gitu loh, yang lebih komprehensif, yang mana itu akan berfungsi untuk kita ketika kembali ke negeri kita ini, begitu. Ini saya mau ngomporin sedikit lagi waktu saya di, salah satu desa tertinggi di Scotland. Jadi di Scotland itu jarang dapat ini keputar nggak ya? Jarang dapat, apa namanya, salju yang lebat. Nah, itu waktu itu saya dapat salju yang lebat tuh, jadi putih cantik gitu. Nah, ini saya juga sempat, apa namanya, main lempar-lemparan, apa namanya, bola salju ngelempar ke teman. Nih, keputar kan ya? Keputar nggak sih? Iya keputer Mbak, tapi emang Oh, pendek banget iya. kan itu. Iya iya, karena cuma cuma video pendek aja. Jadi ini kayak kalau misalnya mau, apa namanya, dapat pengalaman salju juga bisa gitu. Begitu. Nah, mungkin oh iya, terkait, apakah di sana itu akan belajar terus? Enggak kok, enggak, saya bisa macam-macam. Saya kemarin bahkan sempat menjadi, presiden Festival Indonesia di Scotland. Wah, agak berat ya itu. Jadi, kami itu sering mengadakan Festival Indonesia, dan di Scotland waktu itu, saya yang menjadi presidennya, kami menampilkan Malin Kundang, drama Malin Kundang, tapi pakai bahasa Inggris tuh. Terus kami juga ada gamelan bareng sama orang internasional, bareng bule sama orang orang Indonesia juga. Terus kita juga ada festival makanan, jadi kita menyajikan pecel, sate ayam, Indomie, apalagi ya, pokoknya banyak dan ternyata mereka suka dengan masakan Indo gitu. Jadi saya masih sempat kayak panitiaan gitu, kemudian bergabung dalam PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, itu juga sempat, gitu. Saya juga sempat ya jalan-jalan, nonton konser, itu masih sempat banget. Nah ini adalah teman-teman di Glasgow yang dapat chevening dari berbagai negara, gitu. Terus kami juga, dulu berkesempatan untuk datang ke acaranya rektor pokoknya. Nah ini tuh yang bisa datang tuh cuma teman-teman chevening doang, yang lainnya nggak bisa. Kemudian ini Chevening Indonesia, kemudian ini waktu wisuda, gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, enggak hanya belajar terus, enggak, kita akan ya bisa akhirnya bisa mengatur waktu sendiri kok, begitu. Kemudian untuk yang terakhir mungkin ya, gimana cara mewujudkan ini? Yang paling penting adalah yang pertama, niatkan diri dan tentukan kita goals-nya mau apa. Karena tadi udah disebutkan juga ya bahwasanya kita tujuannya atau goals-nya itu kan pasti akan berbeda-beda, ya kan? Misal saya nih, saya dulu kan S1-nya pariwisata. Kemudian saya bermimpi untuk mengembangkan, membangun pariwisata di Indonesia dengan lebih baik. Nah, gimana saya bisa mencapai itu? Ternyata saya harus belajar lagi. Dan di mana saya bisa belajar itu? Oh, ternyata salah satunya saya bisa belajar itu di UK. Gitu. Oke, saya berarti harus ke UK nih. Gimana caranya? Saya nggak bisa dengan ekonomi keluarga saya nggak bisa karena mahal ya. UK kan termasuk salah satu negara yang mahal juga. Nah, ternyata saya
harus mendapatkan beasiswa gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menggunakan LPDP, kemudian juga bisa menggunakan Chevening dan kebetulan saya menggunakan Chevening sebagai beasiswa. Jadi nanti teman-teman itu juga perlu tahu dulu tujuannya itu apa. Jangan yang sampai karena misalnya latah, karena viral, karena trennya sedang seperti itu, jangan. Teman-teman harus fokus ke diri sendiri juga. Itu mau apa? Karena nanti kalau tujuannya nggak jelas, nanti teman-teman yang akan kesulitan sendiri. Tapi kalau goals-nya jelas, tujuannya jelas, teman-teman kemudian akan bisa menentukan juga jalannya seperti apa, strateginya gitu. Misal teman-teman itu pengen masuk ke bidang teknologi, engineer gitu ya. Nah, mungkin yang baik, yang bagus itu mungkin misal kayak di Jepang atau di Jerman gitu. Sehingga ketika nanti pengen dapat beasiswa, ya beasiswa yang dicari adalah yang ke negara itu. Misalnya ke Jerman, Jepang bisa menggunakan LPDP misalnya gitu ya. Jadi tidak harus apa namanya, chevening atau apa. Jadi, untuk goals ini kan setiap orang berbeda-beda. Jadi teman-teman perlu menemukan itu di dalam diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Apa yang mau dicapai, seperti apa nanti jalannya, kemudian, apa aja yang mau dilakukan, itu harus dipikirkan, ditanamkan juga niatnya, baru nanti kita bisa lanjut gitu. Karena kalau tidak jelas, nanti pasti akan bingung juga. Begitu. Nah, ini saya kembali ke konteksnya chevening ya. Ketika intensinya sudah jelas, tujuannya juga sudah jelas, maka kita perlu memilih jurusan dan kampusnya itu. Karena kan ada banyak ya jurusan dan kampusnya di UK, banyak banget. Nah, itu kita harus ngefilter satu-satu. Oh, mau di kota mana ya? Oh, mau jurusan apa ya? Oh, mau ketemu dosen siapa ya? Misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau ini sudah siap, maka kita masuk ke esai. Gitu. Esai ini adalah panjang, panjang prosesnya karena ada 4 esai, ya kan? Nah, karena chevening bukanya bulan depan, kalau misalnya teman-teman udah mau mempersiapkan dari sekarang bisa. Mungkin bisa mulainya dengan bikin poin-poin aja dulu, misalnya leadership. Oh, poin-poin tentang leadership apa aja nih yang dulu pernah dilakuin? Kemudian tentang networking apa aja nih? Nanti kalau udah ada poin-poinnya semua baru ditulis paragraf lengkapnya begitu. Jadi step by step, perlahan tapi berprogres lah gitu teman-teman. Begitu. Nah, kemudian untuk poin keempat sama kelima ini sebenarnya cukup berbeda-beda. Jadi ada tipe beasiswa yang dia langsung daftar kampusnya juga. Jadi satu kesatuan. Tapi banyak beasiswa yang itu tuh berbeda antara beasiswa dan kampus. Jadi kita harus daftar beasiswa sendiri dan kemudian daftar kampus sendiri. Contohnya Chevening dan LPDP itu kayak gitu. Jadi beasiswanya sendiri, kampusnya sendiri, begitu. Nah, untuk beasiswanya ya kita tinggal cek di Chevening ada berkasnya apa aja, yang mana itu sebenarnya tidak terlalu ribet sih kalau untuk Chevening-nya. Kemudian kampusnya itu perlu dicek juga syaratnya apa aja. Karena nah, setiap kampus itu pasti berbeda-beda syaratnya. Jadi memang perlu diperhatikan. Dari kampus yang sudah dipilih di sini, kemudian dicek gitu. Nah, salah satu yang berbeda mungkin di bagian bahasa Inggris gitu yang tadi sudah disebutkan juga, IELTS atau TOEFL kayak gitu. Ada gitu ya kampus-kampus yang kemudian dia IELTS-nya butuh 8 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa tidak mampu dengan IELTS 8, ya nggak usah ke kampus itu. Banyak kampus lainnya yang IELTS-nya misalnya 6 atau 6,5, tapi tetap bagus gitu. Misal ya, kalau kampus yang dia memang dasarnya di London, itu kayaknya memang agak tinggi IELTS-nya sekitar 7 gitu. Tapi kalau yang di luar London itu mungkin dia masih ada yang 6, 6,5. Di Glasgow itu 6,5 gitu. Jadi tidak terlalu tinggi sehingga teman-teman tidak perlu ngoyo gitu ya. Perlu strategi juga untuk menentukan kampusnya ini karena ada syarat-syaratnya itu tadi kayak gitu. Kemudian kalau nanti sudah lolos di administrasi, di Chevening kan cuma 2 ya, kita akan masuk ke interview. Nah, interview itu juga perlu dipersiapkan gitu. Terus nanti kalau sudah lolos interview, ya udah kita akan memulai petualangan kita di UK. Begitu. Terus oh ya ini di sini saya ada ngasih gambar ini. Jadi ketika kita lolos Chevening, kita tuh akan dikasih kertas ini yang biasanya itu kertasnya tuh dikasihnya tuh print-printan gitu. Biasanya kita ngefoto. Teman saya tuh ada yang dia memang suka diving ya. Jadi dia
kertasnya ini tuh kayak diplastikin terus dia diving sama bawa ini di bawah laut terus banyak ikannya itu cakep banget deh. Jadi ini tuh kayak kayak apa ya gaya-gayaan karena udah dapet cheapeningnya kayak gitu. Ini kayaknya saya juga ada tapi di mana gitu. Nanti kalau ketemu saya kasih lihat kertasnya deh. Oke. Gitu. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Nindi. Aduh, jadi gloomy lihat Glass Glue. Terus jadi ingat Harry Potter. Alhamdulillah kalau tadi di sesi pertama kita dapat clues tentang LPDP dan yang sekarang di-share langsung sama Ketua Alumni Chevening chapter Jogja, Mbak Nindi. Dan jadi agak ke-trigger nih saya sebagai yang hampir 50 gitu. Wah, boleh juga berarti ya cari-cari eh, cari-cari alasan untuk bisa kuliah lagi di Glasgow atau mana aja. Masya Allah, terima kasih sekali Mbak Nindi sharingnya. Chevening ini tadi yang saya highlight adalah dia eh, untuk segala usia dari berbagai negara untuk memilih kampus mana saja di UK. Kemudian persyaratannya lebih banyak di IC karena sampai 4 IC yang harus disediakan. Yang jelas kriterianya harus orang-orang yang punya ambisi dan punya kemampuan leadership, tapi juga punya strong skill yang di akademiknya juga. Gitu kalau nggak salah ya Mbak. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk ngisi presensi dan kita akan masuk ke sesi yang seru nih. Kita bakal diskusi bersama para narasumber dan akan ditemani oleh kakak, mintanya dipanggil kakak sih, Kakak Taufik. Kakak Taufik adalah alumni Chevening tahun 2017 di University of Birmingham di usia 46 tahun. Nah, nggak usah dihitung ya kalau 46 tahunnya tuh 2017 sekalian sekarang beliau umurnya berapa. Dan sekarang beliau adalah seorang profesional human capital di perusahaan multinasional dan LRT. Pak Taufik ini sukanya pamer kalau lagi makan bubur dan ternyata hobi makan wader juga. Kira-kira ada nggak hubungannya makan bubur sama dapet beasiswa Chevening? Nanti bisa kita diskusikan. Untuk 30 menit ke depan kita akan diskusi di lead oleh Pak Taufik. Dan yang seru lagi teman-teman, Menyala Beasiswa menyediakan tiga eh, tiga tiket untuk mendapatkan seat di kelas intensif mentoring untuk beasiswa S2. Jadi silahkan siapkan pertanyaan terbaik. Kalau rules-nya pertanyaan nanti akan diatur oleh Pak Taufik. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Taufik. Iya, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan. Bisa didengar suaranya kah? Bisa. Teman-teman Bisa. boleh loh Oke, jawab. silakan. Ini forum bebas ya. Bisa, Jadi Pak. kita Bisa, diskusi. bisa. Siap, free flow ya Mas Arya. Ya, jadi Iya siap Pak. eh, menarik sekali tadi Mbak Nindi yang di Glasgow, di kota yang dingin itu ya. Kalau jenengan pernah menyaksikan penghobi film Harry Potter, syutingnya memang di universitinya Mbak Nindi tadi. Nah, kalau yang rame-rame yang di King College nih siapa namanya? Nabila tadi, itu letaknya di London. Itu kota yang hiruk-pikuk dan sangat metropolis sekali. Dan apa namanya? Justru sangat jarang adanya salju di sana. Nah, eh, dua teman ini, satunya dari profesi dokter gigi di UNER ya, satunya lagi dari sastra ya Mbak Nindi ya, sekolah apa pariwisata kan, itu Iya, di betul. Fakultas dan Ilmu Budaya ya. Nah, di Gajah Mada. Nah, dengan pilihan university yang sangat menarik karena eh, fakultas yang di King College itu termasuk university yang intinya 10 atau 25
ter Ivy League yang ada di Inggris di Russell Russell Group. Jadi universitas yang didirikan pada abad ke-18 yang pada saat itu sudah memulai tradisi akademik, termasuk juga dengan adanya Glasgow yang ada di Scotland di sana. Scotland itu di ujung utara, kalau London di selatan. Nah, silakan teman-teman, monggo bisa ditanyakan apakah syarat-syaratnya ataupun bagaimana tips-tipsnya ataupun saat kuliahnya. Silakan kami buka untuk 3 pertanyaan dulu. Mas Arya mau mulai, Mas Arya? Silakan Mas Brian dari Depok tuh Pak. Yuk, langsung di-shoot, di open videonya. Ya, maaf tidak pakai background karena harus mendukung. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya. Ya, Untuk kita yang mau nge-apply Chevening Scholarship, apakah akan diperhatikan nilai IPK sebelumnya dan apakah kita harus punya pengalaman organisasi atau kerja? Sekian dan terima kasih. oke. Jadi IPK-nya diperhatikan atau pengalaman kerja nanti ya kita tunggu ya, kita kumpulin. Bagus pertanyaannya. IPK-nya baik-baik saja kan, Mas? Mas Rian? Saya masih pelajar Pak, tapi bisa buat dipersiapin dari sekarang juga. Oh, masih SMA. Iya Pak. Hebat, 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 hebat. SMA kelas berapa nih? Kelas 3 atau kelas 2? Kelas 3 Pak, baru naik. Oke, oke. Ya, terima kasih. Nanti sudah saya catat ya. Oke, silakan berikutnya. Nanti kita jawab langsung ya, Mbak Nindi ya. Ada Monggo. pertanyaan di ruang chat Pak Taufik dari Mbak Disa Piranti. Saya juga mau bertanya apakah Chevening beasiswa ini bisa untuk lanjut studi dari D3 ke S1? Kemudian dari Kak Akbar di Klaten, ada nggak rekomendasi bimbingan IELTS dan TOEFL? Ini pertanyaannya yang dari Mbak Disa untuk Chevening atau LPDP ya? Chevening ya? Chevening. Oke. Ya, ya, ya. Terus bimbel untuk IELTS ya. Oke. Ya, tiga dulu. Persis ya. Atau masih ada lagi yang ada di forum? Monggo, silakan. Bahasa Indonesia aja nanyanya. Kita kan wong Jogja.